Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi kita akan belajar bersama dengan saya, Sita Rizdiana dari IAIN Jember. Jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini masih berlangsung. Nah, gimana caranya untuk memutus tali COVID-19, yaitu dengan cara sering mencuci tangan, tetap di rumah, dan jangan lupa untuk memakai masker apabila memang diharuskan atau terpaksa kita keluar rumah. Ingat ya. Nah, yang selanjutnya hari ini kita itu akan belajar tentang zat tunggal. Jadi ini adalah peta konsep materi, di mana materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen, di mana campuran heterogen itu ada koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen itu ada larutan. Nah, perlu diingat hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, ini ada beberapa benda, ada emas batangan, ada besi. Nah, jadi tahukah kalian bahwa apabila sebongkah emas itu dibagi sampai bagian yang terkecil, itu akan menjadi atom. Nah, yang perlu kalian sadari bahwa banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zat tunggal tadi sudah diberitahu bahwa zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Kali ini kita akan membahas unsur terlebih dahulu. Unsur itu apa sih? Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, unsur di alam itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Namun, unsur juga ada yang bersifat semi logam. Nah, contoh dari unsur logam dan non-logam yaitu kalau dari unsur logam itu seperti besi, emas, dan seng. Sedangkan contoh dari unsur non-logam yaitu seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya yaitu tentang cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Nah, kenapa sih unsur itu harus diberi lambang? Nah, jadi simbol unsur itu dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan menyingkatnya. Nah, kenapa harus diberi lambang? Salah satunya juga untuk memudahkan kita belajar tentang banyak sekali macam-macam unsur. Nah, Berzelius atau Johannes Jacob Berzelius itu memberikan beberapa cara untuk memudahkan kita belajar unsur. Nah, cara pemberian lambang menurut Berzelius, yang pertama, setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, untuk unsur yang huruf awalnya sama diberikan satu huruf kecil dari nama tersebut. Nah, untuk memudahkan kita langsung ke contoh ya. Nah, yang pertama yaitu karbon. Karbon itu nama latinnya adalah karbon yang ada di dalam kurung dengan huruf pertama C. Nah, cara pemberian
lambang unsur yaitu diambil huruf pertama C dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sedangkan yang contoh kedua yaitu kalsium, di mana nama latinnya adalah calcium. Nah, penamaan itu kan dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal. Nah, kalau misalkan kalsium itu huruf awalnya sama dengan karbon, maka kita ke poin yang ketiga. Untuk unsur yang huruf awalnya sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Sehingga pemberian lambang unsur kalsium itu yaitu Ca. Seperti itu. Nah, tadi unsur itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan non-logam. Kali ini kita akan belajar tentang unsur logam, di mana secara umum unsur logam itu memiliki sifat berwarna putih mengkilap, titik leburnya rendah, dapat menghantarkan listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau dapat menghantarkan panas. Nah, pada umumnya logam itu merupakan zat padat, namun ingat, ada satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Nah, di sini Ibu sudah mencantumkan beberapa contoh dari unsur logam. Ya, ada krom, ada besi dengan lambang Fe, ada tembaga, ada nikel, dan air raksa. Ingat, jadi logam yang berwujud cair itu disebut air raksa. Nah, selanjutnya yaitu unsur non-logam. Jadi, sifat dari unsur non-logam itu berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh, dan tidak dapat ditempa, non-konduktor kecuali grafit. Nah, ini ada tabel dari contoh unsur non-logam. Di situ ada belerang, ada helium, ada hidrogen, ada karbon, ada nitrogen, oksigen. Nah, sifat unsur non-logam. Bentuk fisik, kita lihat di tabel bentuk fisik, ada padat, cair, dan gas. Nah, ini ada tabel dari unsur logam dan lambangnya. Nah, tabel ini memudahkan kita untuk belajar tentang banyak sekali unsur logam dan non-logam. Banyak sekali ya tabelnya, jadi kalian bisa lebih mudah ketika unsur logam dan logam ini sudah berbentuk tabel seperti ini. Jadi, misal kalian ingin tahu unsur kalsium, nama Indonesianya apa ya? Kalsium dengan lambang apa? Ca, seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Nah, kenapa Ibu buat tabel? Salah satu tujuannya yaitu untuk mempermudah kalian belajar. Jadi di tabel logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang seperti yang Ibu paparkan tadi. Nah, sedangkan non-logam itu berwujud padat, cair, dan gas. Kita ke nomor 2. Logam itu dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga yaitu logam itu dapat menghantarkan listrik dan panas. Nah, kalau non-logam itu tidak dapat menghantarkan non-konduktor ya, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Nah, ini adalah tabel dari sistem periodik unsur-unsur kimia. Nah, jadi unsur itu sangat banyak yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Seperti itu. Nah, di situ juga ada keterangan bahwa biru muda itu berarti padat, orange itu berarti gas, merah muda berarti cair, dan hijau itu berarti unsur buatan. Nah, ini memudahkan kalian juga untuk belajar tentang unsur-unsur kimia.
Nah, yang selanjutnya yaitu senyawa. Ibu ulangi lagi ya. Jadi zat tunggal itu tadi terdiri dari unsur dan senyawa. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa, di mana senyawa itu zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, contoh dari senyawa yaitu air dan garam dapur. Kenapa air dan garam dapur itu termasuk contoh dari senyawa? Karena senyawa itu tersusun atas dua unsur atau lebih. Nah, senyawa itu dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi, dalam tiap senyawa itu mempunyai perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Nah, ini ada tabel contoh senyawa sederhana dan penyusunnya. Nah, di situ ada tabel air, di mana air itu unsur penyusunnya terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kalau garam dapur itu unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Sedangkan gula tebu atau sukrosa itu unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini ada contoh dari tabel senyawa. Itu ya. Seperti kalsium karbonat CaCO3. Nah, itu atom penyusunnya terdiri dari satu atom Ca, satu atom C, dan satu atom O. Selanjutnya yaitu perbedaan senyawa dan unsur. Nah, di sini Ibu juga kembali menampilkan tabel untuk mempermudah kalian dalam belajar perbedaan senyawa dan unsur. Namun untuk yang nomor 1 itu adalah persamaan ya. Jadi unsur dan senyawa itu sama-sama zat tunggal. Namun perbedaannya, kalau unsur itu memang zat tunggal, tetapi tidak dapat dibagi lagi, sedangkan senyawa itu zat tunggal namun dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia. Nah, itu selanjutnya yaitu unsur itu tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa itu dapat diuraikan. Unsur itu terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Dan perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Nah, sekian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.